Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Bu Evita, dengan sekian banyak yang sudah dilakukan untuk meningkatkan literasi supaya kemudian perempuan Indonesia itu mengadopsi sistem ekonomi keuangan syariah. Kalau pemerintah melihat seperti apa, Bu? Apakah memang sinergi dari sekian stakeholders itu sudah terjalin dengan baik atau memang ada yang ingin dikedepankan lagi? Karena kita bicara target pertumbuhan ekonomi 8% selama 5 tahun kan bukan jumlah yang sedikit juga. Bagaimana Bu Evita? Bicara target 8% itu sebuah tantangan ya, dan itu Indonesia punya kans untuk bisa mencapainya. Artinya memang kita harus mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru di mana ekonomi syariah menjadi salah satunya. Dan key sektornya adalah manufacture. Artinya kalau kita bisa menghadirkan manufacture yang nanti memang terintegrasi dengan rantai halal, itu bukan tidak mungkin target tersebut bisa tercapai. Itu dan pada saat ini mungkin kita bisa melihat beberapa regulasi sudah diterbitkan ya di baik di jaminan produk halal dengan PP 42-nya maupun dengan undang-undang P2SK yang tentang perbankan syariah maupun roadmap daripada industri halal dan juga ekonomi syariah juga sudah disusun. Artinya memang secara regulasi kita sudah kedepankan, tinggal masalah implementasinya. Implementasinya ini yang harus dikawal dan ini memang butuh kolaborasi sinergi dari beberapa kementerian, lembaga, perguruan tinggi, stakeholder, pelaku usaha dan juga dari perbankan, Pak. Juga tidak lepas dengan BUMN kita juga perlu kita libatkan di dalam pengembangan ekonomi syariah Indonesia ini. Itu sebuah tantangan yang memang ke depan harus dilakukan. Dan untuk bisa mensediakan ini tentu penguatan kelembagaan diperlukan supaya bisa mengkoordinasikan semuanya sehingga kebijakan itu tidak terfragmentasi di setiap kementerian, lembaga maupun institusi. Harus holistik ya. Mereka harus holistik. Karena sebenarnya juga ada sebuah inisiasi ya di mana sangat baik apabila kita memiliki narasi ekosistem halal yang terintegrasi atau syariah yang terintegrasi. Artinya apabila kita menggarap sebuah manufacture halal mulai dari bahan bakunya itu ada di lokal, misal let's say peternaknya atau rumah potong hewannya itu halal, kemudian produsennya juga halal, keuangannya juga dari sumber-sumber keuangan yang halal, kemudian juga lembaga sertifikasi kita punya, standar kita banyak diakui oleh global. Nah, narasi ekosistem tersebut tentu menjadi comparative advantage untuk bisa mendobrak pasar global dengan produk-produk halal Indonesia yang di backup oleh keuangan syariah. Terima kasih Bu Evita. Bu Dian, kalau Pentahelix kampus sebagai ujung tombak Bu untuk kemudian memastikan literasi dan juga adopsi sistem keuangan dan ekonomi syariah khususnya bagi perempuan Indonesia, apa yang masih bisa dikontribusikan kampus, Bu? Oh banyak, karena kita mendidik generasi yang terus-menerus berkembang, karena Gen Z pun sekarang harus pendekatannya berbeda, Mas. Betul. Jadi kita di kampus sadar sekali bahwa kita harus mengupdate teknologi juga, mengupdate cara metode mendekati generasi milenial dengan Gen Z itu totally berbeda dan tentu kita juga harus memiliki program-program cara literasi keuangan yang cukup pas supaya efektif mereka bisa jalankan, dan tentu kontribusinya banyak sekali. Gimana pun pendidikan Universitas Indonesia ini sangat banyak. Kita berharap dunia pendidikan mampu menciptakan wanita-wanita yang well educated yang akan nantinya mendidik anak-anaknya. Dan lifestyle pun harus juga berubah. Karena dengan ada teknologi yang luar biasa 2-3 tahun terakhir, kita bisa melihat positif negatifnya. Negatifnya banyak ibu-ibu yang kerjanya scroll HP aja. Anaknya tidak dikasih makan, anaknya tidak dididik dan sebagainya. Itu negatif sekali. Dan itulah kesadaran itu yang harus kita berikan dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi maupun melalui pelatihan dan memberikan program-program pelatihan kepada ibu-ibu tadi. Oke, terima kasih Bu Dian. Madam Ani, kalau yang Anda alami, apa yang harus lagi dikembangkan Bu
supaya kemudian literasi keuangan syariah ini semakin meningkat untuk perempuan khusus? Ya, karena literasi kita sudah naik tadi, inklusinya yang belum. Madam ingin cerita sedikit tentang kisah yang sudah dibuat, sejarah yang sudah dibuat ataupun masih berlaku sekarang ini oleh Universitas Tazkiyah untuk memberdayakan para perempuan-perempuan. Dengan 10.000 case yang ada di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat, kita berhasil dalam 13 tahun ini menaikkan standar atau kualitas hidup perempuan-perempuan dan keluarganya dengan cara memberikan modal pemberdayaan ekonomi syariah. Nah, caranya adalah dengan membawa mereka langsung praktik dan mengenalkan. Mereka sekarang sudah tahu apa yang disebut murabahah, mudarabah, musyarakah. Nggak perlu masuk kampus dulu baru belajar gitu kan. Dan kemudian mereka juga tahu apa itu asuransi mikro syariah karena mereka juga mendapatkan proteksi itu dalam ketika mereka memberdayakan ekonominya, berusaha, berwirausaha. Pada saat bersamaan mereka melibatkan suaminya untuk juga ikut bersama-sama bertanggung jawab dengan program yang mereka lakukan, mereka jalankan, walaupun setiap minggunya kita ketemunya dengan perempuan. Dan ini berhasil juga mengangkat, dulu awal-awal kita tanya anak-anaknya sekolah di mana, sampai SD aja mereka nggak lulus. Sekarang, oh anakku sudah mau masuk kuliah. Meningkat ya? Fantastik. Baik. Oh suami saya sudah punya modal ini, kerja ini. So, Madam mengajak semua yang hadir pada hari ini, yang mendengarkan hari ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan inklusi, terus praktik, sudah cukup literasinya saat ini untuk sekarang meningkatkan bagaimana dengan actionnya. Baik, terima kasih Madam Ani. Bu Ois, singkat saja, IAEI akan melakukan apa Bu supaya kemudian literasi dan juga action tadi keuangan syariah bisa dilakukan perempuan Indonesia? IAEI tentu saja selain tadi melakukan banyak edukasi kepada sektor yang non formal atau informal maupun non formal, juga tadi pendidikan formal. Kita juga, nah ini yang saya juga mungkin harus sampaikan. Di Indonesia saat ini sudah ada sekitar 845, hampir 900 program studi. Dari level S1, S2 dan kebetulan saya juga home base-nya di S3 Perbankan Syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini banyak sekali loh potensi supply untuk memproduksi banyak SDM ekonomi syariah. Dan yang dilakukan dalam konteks pendidikan di Ikatan Ahli Ekonomi Islam adalah menggaungkan adanya link and match antara kampus dengan industri. Nah itu termasuk kelompok di sana laki-laki dan perempuan. Ya tentu menurut saya di sini inklusif saja sih ya, tidak spesifik perempuan, tetapi memberdayakan perempuan jauh lebih banyak. Dan ternyata jumlah mahasiswa perempuan di prodi-prodi ekonomi syariah pun jauh lebih banyak sebetulnya. Dan ini tentu akan punya dampak jangka panjang. Kalau perempuan memiliki literasi yang baik, akses yang baik, kesadaran untuk kemudian mengelola keuangan dengan baik, tentu saja pertumbuhan ekonomi akan meningkat, kesejahteraan akan meningkat. Tadi target pertumbuhan 8% tentu harus mau tidak mau melibatkan perempuan. Dan yang juga perlu kita lakukan adalah membangun ekosistem yang kondusif. Kalau bicara ekosistem tentu dari semua aspek, regulasi, literasi, riset development, teknologi informasi, publikasi, dan bagaimana menumbuhkan awareness. Ini yang paling penting. Menumbuhkan awareness di kalangan perempuan. Termasuk yang kita lakukan malam ini, dan kita aminkan semua harapan baik kita. Saya berterima kasih kepada Bu Dian, kepada Bu Ois, kepada Bu Evita, dan juga kepada Madam Ani. Dan pemirsa, ekonomi syariah bukan lagi sekedar alternatif, tapi harus jadi arus utama dalam ekonomi nasional. Rasa optimis ini muncul dari fakta bahwa ekonomi syariah di Indonesia yang tumbuh pesat dari tahun ke tahun, dan perempuan punya peran signifikan untuk mewujudkannya. Saya Leonard Samosir bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.